Ini yang disebut tadi yang dikutip oleh Pak Haji, bahwa orang yang belajar Al-Quran itu tidak harus orang pintar, tapi yang penting orang yang ikhlas dan semangat. Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita di siang hari ini kembali berkumpul, kita kembali mendapatkan kesempatan dalam rangka menjaga Al-Quran dengan cara menghafal dan diujikan hafalannya. Insya Allah hari ini yang akan diujikan ada 2 jamaah Ashifa, dan dua-duanya adalah jamaah online, dan kedua-duanya baru pertama kali ke Ashifa Center. Ya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, sehingga kita alhamdulillah bisa mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam, dan banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan. Sebelum ke Pak Ustadz, sedikit ingin saya menceritakan bagaimana bisa hadirnya kedua jamaah kita, yang satu dari Pandeglang, yang satu dari Cirebon. Majalengka, oh salah, kok sih Pandeglang mulu ya? Aduh, Majalengka, aduh salah tuh kan. Itu bukti lah, itu manusia lah. Yang pertama ini Pak Edi. Pak Edi ini kalau untuk usia dia matang dia. Bisa dibilang senior. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Kalau untuk menjadi tunanetra duluan kita, ya, duluan kita menjadi tunanetra daripada dia. Jadi kita bisa pelonco dia. Ya siap. Ya, Pak Edi ini dicabut penglihatannya di usia kurang lebih 32 tahun. Justru di saat dia sudah menikah dan mempunyai anak usia 5 tahun. Nggak kebayangkan sama kita betapa syoknya keluarganya, terlebih dari Pak Edinya sendiri, istrinya, semuanya tentunya nggak mudah untuk menerima satu kenyataan. Tapi Allah berkehendak lain, semuanya akhirnya bisa dilalui, dan akhirnya Pak Edi ini bisa hadir di sini karena apa ya? Karena dia memang ingin belajar Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran, sehingga meski tunanetra dan pertama kali dia datang pergi sendiri, ya kan, walaupun harus menggunakan travel. Pak Edi bukan gak mau naik angkutan umum, tapi apa? Karena menjaga keluarganya yang khawatir akan keadaan Pak Edi, akhirnya sedikit saya tambahkan, benar-benar Pak Edi nggak marah. Kalau marah ya saya suruh pulang sekarang dia. Dia udah niat mau naik angkutan umum. Cuma karena memang anaknya sangat berbakti dan sayang sama orang tuanya, ya udah Bapak naik travel aja nih, saya tambahin duitnya. Ya kan, Pak Edi punyanya buat angkutan umum, tapi anaknya yang memberi tambahan biar perginya naik travel, dan kembalinya pun insya Allah pakai travel. Kita bayangkan berapa yang harus dikeluarkan untuk bisa pulang pergi.
Ya kan, nilainya kalau saya sebut nanti teman-teman kaget, jadi nggak usah saya sebutkan. Tapi yang jelas nggak sedikit. Ya, jadi disebut aja Bu Jum ya. Ya, biar kita termotivasi nggak apa-apa ya. Pak Edi untuk nyampe ke sini harus bayar 200.000 sekali jalan. Nah, ya kan? Berarti hanya untuk ujian hafalan demi Al-Quran, ya kan? Dia harus rela mengeluarkan uang segitu untuk bisa sampai ke Ashifa. Ini luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita yang lain juga. Amin. Ya kan? Seperti itu sekilas tentang Pak Edi. Nah, sedangkan Mas Harun ini adalah sahabat kecil dari Mas Abdurrahim, satu sekolah di SLB. Jadi Pak siapa namanya Mas Harun ini merupakan sahabatnya, teman sekolahnya Mas Abdurrahim, dan istimewanya pokoknya nanti bisa kita lihat ketika diuji hafalannya oleh Ustadz, insya Allah ya. Dan statusnya masih bujangan dan sama, nggak jauh berbeda untuk sampai ke Ashifa. Yang pertama betapa ini perjuangannya Mas Harun yang harus kita patut acungin jempol. Dia tahu orang tuanya nggak bakalan ngasih izin, ya kan? Tapi dia pinter. Saya bilang ini istimewa. Dia minta tolong sama pamannya untuk meyakinkan orang tuanya, ya kan? Dan karena dia bilangnya mau menghafal Quran, dia mau bilang ke Bekasi, tapi akhirnya biar bisa pergi dia nggak langsung ke sini, tapi mampir dulu ke rumah Randy, nginep seharian semalam dan naik travel juga sampai ke Ashifa. Karena apa? Ya wajar kalau kita memang harus seperti itu yang nggak terbiasa. Ini pun pertama kalinya Mas Harun untuk keluar jauh sampai ke Bekasi cuma gara-gara Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Jadi kalau kita bicara Al-Quran ini memang jadi gimana ya? Ini kita semua nggak ada yang pernah saling kenal loh. Pak Edi nggak pernah kenal saya. Tahu-tahu saya disuruh nungguin sampai jam 12 malam nyampe sini. Iya kan? Yang disuruh nunggu sampai ketiduran. Dari situlah, ya kan? Inilah keluarga Ashifa yang semuanya karena Al-Quran, semuanya nggak bisa diungkapkan. Bahkan Umi berpendapat gini, ini pendapat Umi Jaya yang saya kutip, Al-Quran itu bukan butuh orang pinter, ya kan? Tapi memang yang butuh yang ikhlas mempelajari Al-Quran semuanya akan dimudahkan. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semuanya ya. Itu sekilas dari ini. Dari kedua jamaah yang akan diujikan. Oke? Nah, sekarang ini istimewa loh. Acara kita sebelum dimulai dengan Pak Ustadz, pasti Pak Ustadz juga setuju nih. Ada salah satu santri kita yang akan membacakan surat. Ya. Ini memang istimewa. Ya kan? Mari kita dengarkan pembacaan Al-Qur'an, suratnya diberi kebebasan yang dibacakan oleh Sari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wasyamai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha
زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan Al-Quran oleh jamaah kita Syari, dan semua terdiam, semua menyimak bacaannya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berpikir panjang, ya kan, sedikit diinformasikan buat Mas Harun dan Pak Edi. Tentunya sudah pernah melihat di tayangan-tayangan di Asyifa bagaimana Pak Ustadz menguji hafalan kita, bagaimana kejamnya nih teman-teman di Asyifa nih ya. Kejam saya bilang. Tadi diajak bercanda-bercanda loh, diajak makan, diajak minum, digodain, dirayu-rayu. Nah sekarang saatnya, ya, saatnya melihat sifat-sifat aslinya Mbak Alia, Rahmah, ya kan. Lihat aja ntar, belum aja. Saya nggak ada Pak Mariono ya. Kalau ada Pak Mariono, ya. Di sini baiknya itu kadang-kadang kalau udah lagi seperti ini jangan berharap dapat belas kasihan. Apalagi udah sempet cerita, jangan begini ya, jangan. Justru itu ntar siap-siap, ya. Tanpa berpikir panjang, waktunya langsung saya serahkan ke Pak Ustadz Agus Amin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin hadana ila subul salam salatan kamilatan ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, kita Yayasan Asyifa kembali mewisuda kawan-kawan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Berarti mulai pada hari ini antum harus merasa lebih dekat dengan Al-Quran. Karena yang pertama, ketika antum sudah menghafal, maka ada beban di pundak antum, baik terhadap kita maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ini berarti antum sudah menjadi agen dalam rangka bersama dengan malaikat, dengan para nabi, dengan para sahabat, dan dengan para penghafal-penghafal Al-Quran. Antum sudah menjadi agen dalam menjaga dan melestarikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lahafidun itu diantaranya adalah antum semua. Silakan Ustadz Harun baca surat An-Naba minal awal ila akhir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Untuk selanjutnya Ustadz Edi, tafadhol Iqra an-Nazi'ah min awal surah ila akhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. Ya, cukup. Antum sebelum kenal Umi Bilqis ngaji di mana? Saya dulu ketika awas ya ngaji di masjid gitu Pak Ustaz. Oh gitu. Bagus ya bacanya, insya Allah. Taib, untuk tidak memperpanjang perkara, silakan antum perhatikan apa yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa anta lahu tasadda. Ustaz Harun, fadal. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فما شاء ذكره في صحف مكرمة. ثم إذا شاء أنشره. Tadi كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا من نطفة خلقه فقدره. ثم سبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Cukup. وصاحبته وبنيه. Tadi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. Ulang, وجوه يومئذ مسفرة. Wujuh pakai H ya besar, kalau besar besar ya, bukan H. وجوه يومئذ مسفرة. Terus ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu suwizat. Sadarun. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. Cukup.
وإذا الجحيم سعرت. Ustaz Edi. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس وإذا الجبال سيرت. Sadarun. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. Cukup. Ma ahdarat. Ustaz Edi. Ma ahdarat. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إلا ذكر للعالمين. Tadarun. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء لمن شاء منكم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا القبور بعثرت. Ustaz Edi. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Cukup. Alaikum lahafidhin. Tadarun. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Syaitanir rajim. Sudah di. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. Syaitanir rajim ayat berapa dan surat apa? Siapa aja boleh. Ustaz Edi. Ustaz Edi dulu. Ustaz Edi nggak bisa jawab, baru Harun. Sudah di. Syaitanir rajim surat berapa, ayat berapa? Gak inget, Ustaz? Gak ingat. Coba Harun. Harun. Itu berada di surah At-Takwir di surah ke-81 di ayat yang ke-25. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pinter ini ya. Belum belajar, iya. Iya. Ini harus menjadi motivasi Pak Haji nih. Pak Haji yang ganteng belum tentu bisa soalnya. Ini kopi kesedek loh. Iya, barakallahu fiik. Karena benar-benar hafal. Syaitonir rajim, disebutkan syaitonir rajim saja itu susah untuk menyambungkannya, dan Ustaz Edi bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu Pak Haji. Wa ma adraka ma sijjin. Ustaz Edi. Kitabum marqum wailun yawma idzil
ويل يومئذ للمكذبين وما الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Cukup. Lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Cukup. Kullu bal rona. Itu dibaca apa? Ustaz Edi? Sakta, Sakta. Apa itu sakta? berhenti tanpa bernapas. Ya, mumtaz. Sebenarnya teman-teman tunanetra ini kalau memang mau mempelajari Al-Quran dengan serius, ini bisa jadi infotainment. Karena sedikit orang yang bisa menghafal Quran, apalagi menghafal dengan sangat detail. Ini teman-teman Asyifa bisa untuk misalnya kita uji tes, kemudian ngundang wartawan, tapi sebenarnya bisa karena unik ya. Tunanetra hafal Quran dengan detail. Enggak kalau ini sama Putri yang dapat dana dari Amerika itu. Iya, Putri Aliani dapat 7 triliun katanya. Iya, 7 triliun. 7 triliun. Tapi antum yang menghafal Quran di sini dapat dunia dan seisinya. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau 7 triliun itu baru pecahannya. Kalau kita sudah dapat dunia dan seisinya, asal istiqomah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ustaz Edi. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adilat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wal yaumil maw'ud. Ustaz Harun. Wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Cukup. Innahu ala raj'ihi laqadir. Tadi Edi. Yauma tubla sarair. Sarair. Yauma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Cukup. Amhilhum ruwaida. Ustaz Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Cukup. Akhrajal mar'a. Tadi
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى Fiha wala yahya. Ustaz قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Fiha wala yahya. Apa artinya? sampai hidup kembali. Artinya apa? Sampai hidup kembali. Fiha wala yahya. Alladhi yaslan narul kubru thumma la yamutu fiha wala yahya. Ya, dia tidak hidup dan tidak mati. Itu di mana tuh? Surga. Di neraka. Oh, di neraka. Nanti ketika kita di neraka, jangan sampai panas. Nanti kalau misalnya kita menginjak bara, itu langsung melepuh sampai ke ubun-ubun. Alhamdulillah. Mati, hidup lagi. Belum mati sudah sehat lagi. Belum mati sudah sehat lagi. Belum mati sudah sehat lagi. Kan melepuh sampai ke ubun-ubun kan? Saking panasnya. Itu kan mestinya mati kan? Sebelum mati sudah sehat lagi. Kemudian itu lagi. Kemudian itu lagi. Kemudian itu lagi. Itu azab yang paling pedih. Mending kita menginjak bara, melepuh, sudah mati. Itu enak. Ini mau mati, sehat lagi. Kemudian gitu lagi, sehat lagi. Alhamdulillah. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ustaz tadi Wujuhun yawma idzin khashi'ah. wujuhun yawma idzin, Wujuhun yawma idzin khashi'ah. itu pakai ha. Wujuhu Pakai ha, wujuhui. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhum Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Iya. Ini Allah sedang menguji tentang kita. Apakah kita ini adalah makhluk ruhiyah atau makhluk materi? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat
terhadap apa? Unta yang diciptakan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, terhadap langit yang ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan seterusnya. Saya nanya, antum kalau lihat sarang burung dengan rumahnya Jokowi yang megah, antum takjub mana? Harusnya sarang burung. Kenapa sarang burung lebih takjub? Karena burung dia tidak berakal dan menciptakan sesuatu yang kalaupun dirusak, dia akan menciptakan hal yang sama. Itu menakjubkan. Jadi misalnya sangkar burung itu dirusak, kemudian dia membuat di tempat yang lain, dia akan menciptakan sesuatu yang sama. Ini berarti kan ada zat yang menggerakkan, ya kan? Karena dia tidak memiliki akal. Bagaimana misalnya dia harus memilih batang pohon, akar pohon yang sama persis dengan yang lainnya. Tapi kita terkadang melihat sesuatu yang sebenarnya biasa saja. Biasa saja itu, biasa saja. Misalnya rumah megah, pernak-pernik, itu biasa saja sebenarnya. Justru yang terkadang yang menurut kita biasanya sederhana, kayak langit ditinggikan, kok bisa langit tinggi, kok bisa bumi datar, kok bisa gunung itu berjalan, kok bisa gunung itu teguh, itu seharusnya yang menjadi bahan renungan kita. Nah, makanya Allah itu sudah menguji apakah kita makhluk materi atau makhluk ruhiyah yang berbicara dengan menggunakan akal sesuai dengan material. Oh, emasnya banyak, oh mobilnya bagus, oh hebat dia mobilnya bagus. Padahal sholat subuh berjamaah itu pahalanya sesuai dengan dunia dan seisinya. Antum kalau disuruh milih mau sholat subuh, pahala sholat subuh berjamaah atau Alphard, saya yakin antum milih Alphard. Karena kelihatan. Kalau saya milih kelihatan. Saya yakin semuanya ada di sini termasuk saya milih Alphard. Karena kelihatan. Makanya Allah alhaakumut takatsur. Kita itu orang yang celaka tatkala melihat sesuatu itu dari segi banyaknya materi. Takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti ketika kita mati baru tahu, oh ternyata yang kita pilih Alfa dulu itu nilainya tidak ada. Ternyata pahala subuh itu yang lebih penting, lebih kita butuhkan. Hanya ya, Al-Quran ini sangat indah sekali. Afala yang duruna ila kaifa khuliqat. Baik. Ustaz Edi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha sururum marfu'ah Wa akwabum mawdu'ah. Cukup. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ustaz Harun. Fadzakir innama anta mudzakir Walayalin ashab. Ustaz Edi. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr Irama dhatil imad. Ustaz Harun. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Dil autad. Tadi wa thamud walladzina jabu as-sakhra bil wad terus alladzina taghaw fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد ولا تحاضون على طعام المسكين. تدارون. وتأكلون التراث أكلا لما Cukup. Al-mala hubban jamma
jamma. Tadi وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان al-mala hubban jamma. Ya, al-mala Bang. ya. Fadl ya Syekh. Al-mala hubban jamma. وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون Ya, minum kopi dulu, المال minum kopi dulu. حبا Ini sudah agak ngopi dulu Pak. Ngopi dulu. Sambil mikir. Ngopi dulu enggak ngopi dulu. Santai. Pedi, istri nonton nggak nih Pedi? Nonton Pak Haji. Oh, nonton. Makanya tadi terharu saya pas dengar Pak Haji cerita apa. Jadi mengawali acara ini. Alhamdulillah dukungan besar istri saya dan keluarga gitu Pak Haji. Disapa dulu dong, disapa dong. Yayang, aku lagi ujian gitu. Assalamualaikum, Ai. Ini lagi diuji sama Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz baik sekali gitu. Menguji apa namanya? Lu ngomongnya Pak Haji. Udah ingat belum? Al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, cukup. Ini yang disebut tadi yang dikutip oleh Pak Haji, bahwa orang yang belajar Al-Quran itu tidak harus orang pintar. Tapi yang penting orang yang ikhlas dan semangat. Jadi nggak misalnya, saya dulu sekolah nggak pernah naik, saya nggak mau ngapal Quran, itu salah. Itu salah. Karena Al-Quran itu dia pasangannya sudah pas dengan mulut kita, dengan ruh kita, dan asal kita memiliki hati yang ikhlas. Itu pas. Al-mala hubban jamma. Jadi tadi mencari kalimat itu di 30 juz ya, muter-muter. Di juz 30, muter-muter. Mana lanjutannya mana ini? Tadi sudah benar nih, waktu hibunal mala, mana muter lagi. Dikit lagi. Balik lagi ke belakang. Ternyata setelah nyapa Ai baru ingat. Ya, itulah kekuatan cinta. Kekuatan cinta yang di rumah. Itu kekuatan cinta. Baru kali ini diizinin nyapa keluarga Ustaz. Makasih Pak Haji. Namanya kekuatan cinta ya. Jadi ya bisa apa. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Istadarun. ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Satu juz sudah kita dengarkan bersama atas bacaan Ustadz Edi dan Ustadz Harun. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dan syafaat yaumil qiyamah. Baik, untuk selanjutnya kepada teman-teman yang hendak memuji dipersilakan. Baik, saya akan bertanya yang pertama untuk Mas Harun. Di surah Al-Mutaffifin itu kan ada 2 ayat yang sama. Yang pertama itu bunyinya apa? Itu berada di ayat keberapa aja? Terus yang kedua juga sama pertanyaannya. Bunyinya apa dan ayat berapa aja? Udah itu posisinya dulu. Sini. Baik. Udah ada. Oh udah, yaudah. Aja pakai dulu. Udah pakai itu Bang. Baik. 2 pertanyaannya. Deketin Itu yang pertama ada di surah Al-Mutaffifin di ayat Pendekat. Kitabum Marqum. Ayat Di ayat ke-9. Terus yang kedua itu di ayat yang ke-20. Betul. Ada lagi? Sama yang ada yang sama lagi tuh. Oh iya. Ya. Ada suara apa lu?
Masih itu Mas Harun nih. Masih Mas Harun, masih Mas Harun. Itu kan yang kedua kan benar. Iya itu. Ada dua ayat yang Ada kembarnya dua ayat Mas yang Harun, sama kan, katanya. yang kembar itu di. Satu lagi ada di mana gitu. Sama masih di Al-Mutaffifin ya. Iya. Nah, dia bingung. Kasih belum biar Susah nih parah pertanyaannya. di ayat ke-18 Mbak. Ulang pertanyaannya mungkin. Dicoba diulang barang. Belum pernah. Dibaca. Iya kan di surah Al-Mutaffifin itu kan ada dua ayat yang sama. Yang pertama tadi udah bener, ayat ke-9 sama ayat ke-20. Terus ada lagi yang sama. Oh iya. Saya ingat. Itu ayat keberapa aja? Kasih Pak Edi. Di ayat ke-23 itu. Alal araiki yanzurun. Terus Sama yang kedua itu di ayat 35. iya betul. Syukuran dari kalau kira. Untuk Pak Edi, Jangan susah-susah, Bang. Sudah tawar Pak Edi. Pernah di marah mah berbobot. Masya Allah. berapa jumlah ayat di surah An-Nazi'at? Terus bacakan ayat terakhir. Namanya Rahmat tapi enggak ini ya. Masih kejam dia. Surah An-Nazi'at. Sayang ya. Enggak ada kasih sayangnya. Waduh. Berarti itu yang diangkat. Silakan, Pak. Untuk surah An-Nazi'at jumlah ayatnya 46. Dan ayat yang terakhir wa ma tasya Ngopi Pak. ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa 'asiyatan aw duhaha. Mantap. Ada lagi? Enggak ada, Pak Ji. Bener Pak Edi, bener enggak ada ya. Nah, Mbak Alia nih yang paling kejam. Yang paling kejam. Kopinya mantap. Mana Mbak Alia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mbak Alia yang ditanya itu? Ini aku mau nanya satu-satu aja deh. Satu pertanyaan. Buat Mas Randy. Kok Randy? Terlalu cinta sama Randy. Mas Harun itu. Ya buat Mas Harun. Pertanyaannya surat Al-Insyiqaq itu ada berapa ayat dan terakhir bacakan. Yang bacakan yang mana? Ya. Yang Nah, dibaca. yang buat Pak Edi, satu pertanyaannya surat Atin ayat ke-6 bacakan itu. Itu hampir sama suratnya. Enggak, kalau Harun yang dibaca ayat berapanya semuanya? Ayat Oh. terakhir dan berapa ayat Oh. surat Al-Insyiqaq. Oh, Al-Insyiqaq. Untuk surah Al-Insyiqaq sendiri itu di surah yang ke-84 terdiri dari 25 ayat. Nah, di ayat yang terakhir itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, betul, Mas. Syukran Buat Pak jazakallahu. Edi. Buat saya ya terima kasih yang ringan-ringan aja ya. Surat Atin itu 6 ayat. Kemudian ayat yang terakhir A'udzu Surat Atin. Atin ayat 6. Iya, itu kan lagi Ya. mau dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Itu bedanya innalaji sama ilalaji kan ya? Ya, sama illal ladzi Beda. Intinya dong
Beda ujungnya. Yang ini ada fa-nya, yang itu cuma lahum ajrun, yang ini ada Ya, fa terima lahum. kasih. Ya, makasih Mbak Sari. Ini gara-gara Umi Bilkis galak-galak jadinya santrinya. Sari nggak mau nanya Sari. Sari kamu nanya Sari. Danang. Iya. Bujum mau nanya Bujum. Hah? Nanya Ujung. Kayaknya Uminya yang harus nanya. Ayo. Ya Abdul kalau gurunya nggak nanya. Iya. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati itu yang sama ada di berapa surah di juz 30. Ke siapa itu? Ke yang mau jawab siapa yang bisa jawab? Nah bebas, ayo yang mau jawab. Yang mau jawab siapa? Mi ulangi dulu Mi. Dibaca. Ya. Ayat illal ladzina amanu wa amilus solihati itu ada sama di beberapa surah, ada di berapa surah di juz 30 itu, dan surah apa aja? Pertama itu ada di Bentar. Pakai mic ini aja, kayaknya Mas Harun pakai mic itu nggak familiar kayaknya. cek. Pertama itu ada di surah Al-Insyiqaq di ayat ke-25. Terus kedua itu ada di surah Al-Bainah di ayat ke-7. Terus yang ketiga itu ada di surah Al-Ashr di ayat terakhir. Syukran jazakallahu khairan. Iya ada. Innal kalau Oh itu. Apa? Al-Bainah salah berarti. tadi yang disebutin baru surah apa tadi? Al-Insyiqaq ya. Di surah Ya. Al-Asr. Satu lagi. Oh, udah. Ayo kerja sama. Apa namanya? Atin. Iya. Ya, surat Atin. 3. Apa lagi Mas Arun? Udah, Pak. Udah. Udah. Ya, makasih. Berarti boleh pulang ke Majalengka. Sama ke Cirebon. Itu sama Mas Harun. Ya, Mas Harun. Ada lagi? Ya. Biar ikhwan boleh. Oh, imannya boleh. Enggak, kita moderator. Kalau saya nanya repot. Aduh, nanya apalagi saya udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang gampang aja. Tadi buat Mas Harun yang amma yatasaalun. Kenapa itu hukum bacaannya, hukumnya apa itu yang sa'alun? Kasih Pak Niki itu, kasih Pak. Kasih Harun. Itu Hamzah ketemu apa tadi? Ketemu Fathah. Bukan. Sa'alun. Saknya. Iya, yang panjang itu sa. Oh iya. Matobi. Matobi ketemu. Ketemu Deketin mic-nya. Matobi ketemu ini apa? Ketemu Alif Alu Fathah. Fathah Ustaz. Ketemu hamzah. Iya, ketemu. Dalam satu kalimat. Itu punya apa namanya? Nggak jadi pulang nih, nggak bisa jawab, nggak boleh pulang. Mad Jaiz Munfasil. Mad wajib mutasil. Wajib tasil. Apa? Berarti nggak boleh pulang tuh. Nggak Boleh kejawab. boleh pulang. Buat Pak Edi. Ya, ayo Pak Edi ya. Buat Pak Edi. Wa ma adro. Di situ ada hukum mad jaiz munfasil, Ustaz. Betul. Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dua kalimat. 100 buat Pak Edi. Terima kasih. 90-nya buat saya Pak Edi. Syukron ala ihtimamikum, dan semoga dalam acara ini
makin mempererat tali silaturahim dan membawa keberkahan khususnya buat tuan rumah dan kepala yayasan atau ketua yayasan Kiai Haji Baharudin dan Umi Bilkis. Semoga beliau diberi kesehatan, umur yang panjang, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.